Ibu semua. Baiklah, ya berjumpa lagi dengan saya Sartika Wahyuni. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, sebelum materinya Ibu jelaskan, mungkin bisa ya kita mengingat kembali seperti pernah nggak terbayang sih sama kamu saat ini kamu kan udah di bangku SMA nih, kelas 10 seperti itu. Bisa nggak kamu membayangkan di masa lalu kamu itu kamu pernah dulu menginjak bangku TK, kemudian SD, SMP hingga saat ini SMA. Nah, peristiwa tersebut peristiwa yang telah terjadi di masa lalu tersebut dikatakan sebagai sejarah. Nah, kenapa bisa dikatakan sejarah peristiwa tersebut? Karena peristiwa tersebut mengalami runtutan waktu. Jadi ada tahun berapakah kalian TK-nya, tahun berapakah SD-nya, tahun berapakah SMP-nya. Kemudian ada ruangnya atau tempatnya, ruangnya di mana, SD berapa, SD 01 Perawang, atau mungkin selanjutnya SMP 01 SMP 1 Perawang, seperti itu. Nah, hal itu dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Nah, mungkin dari contoh tersebut bisa kalian hayati ya bagaimana proses peristiwa sejarah tersebut. Nah, mungkin untuk menambah materi, jadi sekarang akan Ibu jelaskan mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, sebelum kita masuk ruang dan waktu dalam sejarah tersebut, kita pahami dulu apa sih pengertian sejarah. Jadi kata sejarah tersebut berasal dari bahasa Arab. Tunggu, belum siap, sedikit lagi. Nonton lagi ya. Berlaku dalam masyarakat manusia, maksudnya itu pada waktu lampau, sama dengan poin yang kelima, menafsirkan keadaan-keadaan yang berlalu. Jadi ada 7 ya esensi sejarah atau kegunaan apa sih sejarah itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep waktu dalam sejarah. Jadi dalam sejarah itu memiliki konsep waktunya. Apa sih konsep waktunya? Yang pertama itu ada perkembangan. Nah, perkembangan itu adalah masa berkembang masyarakat primitif sampai modern. Misalnya, berkembang terjadi di dalam kita ngulek cabe. Nah, kalau dulu kan kita nguleknya pakai ulekan tuh, seperti itu. Berkembang hingga saat ini, maka ngiling cabe nggak pakai ulekan lagi, tetapi udah menggunakan mesin seperti blender, seperti itu. Yang kedua ada kesinambungan. Kesinambungan ini adanya adopsi lembaga lama. Maksudnya di sini adalah kita itu mempraktekkan sesuatu hal di masa yang sekarang karena kita belajar dari masa lalu atau tata cara masa lalu. Misalnya pada masa dulu itu pengelompokan atau membuat kelompok dalam suatu masyarakat itu sudah pernah terjadi. Nah, kalau sekarang kita mengenal sebagai organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki tujuan dan juga memiliki kegunaan tertentu, seperti itu. Atau kita itu paham ya, kita mengadopsi atau kita mengambil sesuatu hal yang lama dan kita merubahnya pada saat ini. Kemudian pengulangan. Nah, pengulangan itu adalah sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Misalnya nih, dulu itu ketika kedatangan adanya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kita juga udah mengenal korupsi. Nah, sekarang apakah terjadi korupsi lagi? Iya, terjadi lagi. Nah, itu disebut dengan pengulangan suatu peristiwa. Yang keempat, adanya perubahan. Nah, perubahan di sini yaitu masyarakat mengalami pergeseran. Nah, pergeserannya seperti kalau dulu itu masyarakatnya naik sepeda kalau pergi kemana-mana. Nah, kalau sekarang udah umumnya pakai motor. Nah, itu mengalami pergeseran. Kemudian kalau dulu ya kita mengirim surat, kalau kita mengirim informasi itu melalui surat, melewati pos. Kalau sekarang tidak perlu lagi, adanya gawai atau gadget yang kamu pegang pada saat ini dan kita gunakan untuk alat komunikasi. Kemudian ya, mungkin itu saja ya untuk materi kita hari ini. Jadi itulah dia tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah.